Rantai distribusi yang panjang dan cengkeraman tengkulak telah lama menjadi momok menakutkan bagi sektor pertanian di Indonesia. Data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik menunjukkan realitas pahit bahwa rata-rata penghasilan petani kecil di Indonesia masih sangat rendah, yakni berkisar antara 3,7 juta per bulan, bahkan banyak yang pendapatan bersihnya di bawah itu. Ironis bahwa nasib mayoritas penopang ketahanan pangan kita masih jauh dari kata sejahtera. Maka pemerintah tidak tinggal diam. Langkah nyata diterobos dengan menetapkan harga gabah minimal dari petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Selanjutnya, untuk menggerakkan roda perekonomian di desa-desa, pemerintah meluncurkan sebuah terobosan besar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Program strategis ini dirancang untuk merevolusi ekonomi pedesaan secara struktural. Hingga saat ini, jaringan KDKMP telah dibangun di lebih dari 20.000 desa yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara, termasuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Selanjutnya, akan ada 80.000 lebih gerai KDKMP. Mengapa perlu membangun puluhan ribu gerai KDKMP? Karena KDKMP dirancang sebagai patron atau pelindung di setiap fase kehidupan petani. Koperasi Desa Merah Putih ini bukan sebuah gerai retail, tapi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah alat atau tempat negara mendistribusikan semua barang-barang subsidi yang menjadi milik masyarakat desa. Kemudian disitulah Koperasi Merah Putih itu hadir sebagai patron untuk mendampingin petani mulai dari bibit, pupuk, pestisida, kebutuhan hidup, kebutuhan finansial, dan selanjutnya Koperasi Merah Putih akan menjadi off-taker daripada produk-produk di desa tersebut. Sebagai langkah awal, sebanyak 1.061 unit KDKMP telah beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Koperasi-koperasi ini terus berproses melengkapi seluruh infrastruktur pendukungnya agar bisa menjalankan 5 fungsi utama demi menggerakkan roda ekonomi warga desa. 1. Pusat distribusi barang bersubsidi, memotong rantai pasokan yang panjang untuk mengamankan harga eceran tertinggi atau HET resmi dari pemerintah. 2. Jalur kredit mikro usaha rakyat, menyediakan akses pembiayaan modal usaha dengan suku bunga sangat rendah yang disubsidi oleh negara. 3. Rumah produksi UMKM desa, menghubungkan kreativitas masyarakat desa dengan pangsa pasar yang jauh lebih luas di berbagai daerah. 4. Logistik efisien, harga murah, memanfaatkan kendaraan niaga milik KDKMP untuk mengangkut hasil panen warga desa, memangkas ongkos logistik. 5. Penyerap hasil panen atau off-taker. KDKMP membeli produk pertanian langsung dari petani untuk didistribusikan ke konsumen demi mewujudkan sistem harga yang adil atau fair price bagi kedua belah pihak. Meski demikian, fakta di lapangan memperlihatkan tantangan tersendiri. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang menjadi salah satu wilayah awal operasional KDKMP, fungsi yang berjalan optimal baru mencakup sektor retail dan penyaluran barang bersubsidi. Warga dan perangkat desa kini menanti aktivasi fungsi penuh, terutama sebagai off-taker pertanian. Kepala Desa Candirejo memastikan, petani setempat menyambut antusias rencana KDKMP sebagai off-taker. Petani itu kan butuh sekarang, itu panen, ada yang beli, harga wah, itu tebusun terus. Kebetulan gini, kalau memang semua di Nganjuk lah, kalau ada tetangga ataupun desa yang memang bisa mengelola itu, dia nggak mau beli, dia mau jual di tempat lain juga. Selama itu sih panen, terus harga bagus, ya, terus bayarnya langsung. Saya nggak mau nembok, meskipun selisih 200 per kilo atau selisihnya sampai 500, gitu besok nggak mau lah. Memilih yang lebih murah Rp500 per kilo nih. Menanggapi kebutuhan mendesak tersebut, staf khusus Agrinas Pangan Nusantara yang berlatar belakang pertanian, Putro Santoso, menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan program ini ada pada konsolidasi lokal. Menurutnya, kelompok-kelompok tani di pedesaan harus segera merapatkan barisan secara terorganisir untuk bekerja sama dengan pengurus koperasi. Petani-petani ini harus terkonsolidasi dengan baik, kemudian dia bisa bekerja secara koperasi dan kemudian bisa mengaktifasi itu. Jadi yang mengaktifasi itu
harapannya itu adalah kelompok-kelompok masyarakat ini. Melalui sinergi erat antara kelompok tani, pengurus KDKMP, dan perangkat desa, sebuah ekosistem baru dapat mulai terbentuk. Selama masa tanam dan perawatan, KDKMP hadir memastikan ketersediaan pupuk. Begitu masa panen tiba, petani tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya angkut karena armada pickup dan truk KDKMP siap mengangkut hasil bumi. Kabupaten Nganjuk kini bergerak cepat, membuktikan bahwa dari titik koperasi desa, kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani dapat diwujudkan.